hari Idul Fitri kan tidak boleh puasa. Lalu dilanjutkan kecuali ibu-ibu yang masih membayar apa? Membayar hutangnya tadi karena menstruasi mungkin, itu merdeka selama Syawal itu bisa membayar dulu, bisa Syawal dulu, tergantung niatnya aja. Tergantung niatnya. Bab ibadah itu kan, puasa itu kan seluruhnya sama, hanya niatnya yang berbeda. Niatnya berbeda sudah nyangkut pahala yang berbeda pula. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi setiap seseorang tergantung niatnya. Jadi siapa yang puasa Ramadan disusul 6 hari bulan Syawal diberi pahala seperti puasa setahun penuh. Mengapa demikian? Ya karena setiap ibadah itu lipat gandanya berapa? 10 kali. Surat apa kira-kira masih ingat? Biar iring saya baca dulu nih. Bentar, biar baca dulu ya. Al-An'am 160. Ibadah yang pakai tenaga seluruhnya dilipat gandakan 10. Al-An'am 160. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Ya sudah, itu saja dulu ya. Jawab topiknya di situ ya. Nah, matur jazakallah. Jadi setiap ibadah yang bondo tenaga seluruhnya dilipat gandakan 10 kali. Contoh kita baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah. Sore ini tanggal 10 masuk 11 ya. Masuk 11 Rajab 1443 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan bernafas sehingga sama-sama bisa mengikuti aktivitas kita. Mudah-mudahan pertama ilmu kita bertambah, amin. Dan juga pun kita bisa dan mampu melaksanakan. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya kita kenal Islam, yang dilanjutkan para sahabat tempo dulu, dan kita pun harus memakluminya. Setelah para sahabat semuanya kembali pada Allah, digantilah para tabi'in, akhirnya pada kita. Yang terpenting kita di kelompok mutaakhirin ini, kelompok karen-karen paniye, tapi gitu lah. Kita jadi pemain, jangan menjadi penonton. Dan ini beberapa kali kami sampaikan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah menerima risalah. Nah, kita harus tahu caranya menghitung ya. Jadi kalau kita ditanya kapankah Rasulullah menerima risalah yang pertama, jawab kita lihat tahun Hijriah waktu itu. Berarti 1443 Hijriah, kita tambah berapa? 13 tahun. Jadi Rasulullah 13 tahun baru hijrah ke Madinah, kan begitu kan? Nah, jadi kita menambah 13 tahun.
kalau mau menghitung bilakah Rasulullah pertama kali menerima risalah. Lalu pertanyaan yang kedua, bilakah Nabi lahir? Ya tinggal menambah 4 dulu. Jadi tahun kenabian yang pertama setelah ditambah 13 tambah 40 lagi, karena Rasulullah menerima risalah yang pertama di saat beliau usia 40 tahun. Gampang kan kalau menghitung? Itulah jamaah rahimakumullah. Kali ini sengaja saya membicarakan masalah ibadah ya, khususnya puasa ya, biar kita 50 hari lagi kita sudah memasuki Ramadan insyaallah ya. Puasa ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab tentunya bahasa Al-Quran adalah siyamun saumun ya, siyamun saumun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, berarti siyam itu. Kalau orang Jawa ngarani poso, wong Jawa ngarani poso, wong Londo posen, jadi hampir padha ya. Posen ya, wong Londo ya. Jadi posen. Inggris posting, jadi meh padha, terus Jawa poso. Posting, post. Ya, kalau praying salat. Ya. I am to praying my God. Nah, kita salat kepada Allah. Itu bahasa Madura. Ngapunten. Puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu caranya begini itu ibadah yang lain. Tapi puasa jangan begini, jadi terbalik itu. Paham ya kira-kira? Jadi karena itu puasa pahalanya paling banyak daripada yang lain. Karena ibadah melatih ikhlas itu puasa. Ibadah yang paling tidak diketahui orang itu ya puasa itu. Kalau sholat mungkin bisa dilihat, ya kelihatan. Oh haji kadang-kadang syukuran rame-rame ya boleh. Ketok itu, malah nangis-nangis jaluk pandonga kan ketok wong akeh. Tapi kalau puasa siaman tadi tidak kelihatan. Karena itu maaf, malaikat tidak berani mencatat pahala puasa itu, tidak berani, takut itu, karena urusan Allah. Jadi setiap ibadah dicatat oleh malaikat ila sauman, kecuali puasa. Ana ajizibi, kata Hadis Qudsi, aku yang mencatat langsung. Sudah. Nah. Puasa terbagi 3. Yang pertama wajib. Wajib itu satu keharusan, fardu ya. Itu juga ada 3. Saya ulang karena ini ngaji tarjih ya, pelan-pelan. Puasa yang wajib terbagi 3. 1 Ramadan, kutiba alaikumus syiyam tadi. Yang kedua qadha. Jadi qadha itu wajib. Siapa yang sakit wa in kuntum mardha au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. 184. Siapa yang sakit, termasuk maaf ibu-ibu sedang menstruasi itu sakit, harus qadha. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Kalau ada orang tanya kepadamu tentang menstruasi, katakan itu penyakit, jadi sakit, tidak boleh diganti fidyah. Tetapi kalau hamil tua, menyusui bayi, sakit nak tak kunjung sembuh, orang pikun, itu semuanya fafidyatun tu'amu miskin, bayar fidyah. Paham ya kira-kira? Ya tarjih nih ya, ngaji tarjih pelan-pelan, nanti kalau tidak tanya, tidak paham tanya, biar tidak keliru. Jadi orang tua yang pikun, orang sakit
tidak ada harapan sembuh, ya. Lalu orang yang sedang hamil tua sekaligus menyusui bayi bisa diganti dengan fidyah. Fidyah memberi makan orang miskin. Umpama ibu-ibu mempunyai ibu yang sudah pikun, atau bapak punya orang tua sudah pikun, kalau sholatnya sudah tidak ada kewajiban. Karena apa? Kami adalah umat yang diperintah untuk qadha dalam puasa dan tidak ada perintah untuk qadha sholat. Nahnu nu'maru bi qadha shaum la bi qadha shalah. Kami adalah umat diwajibkan qadha untuk puasa dan tidak ada qadha untuk sholat. Jadi kalau ada orang pikun, sholatnya tidak wajib, sudah pikun. Tapi puasanya keluarganya membayar fidyah. Ya pokoknya beri makan orang miskin, sahur dan bukanya itu sudah cukup itu. Bu, mangke jenengan kula paringi rantang, tapi rantangi wangsul, nah, isinya saja jangan bundut. Apa kok ini saya membayar fidyah untuk ibu saya? Bagus sekali itu, dan memang begitu caranya. Ya. Qadha. Yang ketiga puasa nazar. Kita berjanji nanti kalau anak saya berhasil sampai jadi dokter, saya puasa 3 hari umpamanya. Itu berarti nazar untuk puasa wajib dilaksanakan. Siapa yang mewajibkan nazar itu? Dirinya sendiri. Kalau yang dua, Ramadan dan qadha, itu Allah. Al-Baqarah 183 184. Untuk nazar di ayat yang lain. Jadi kalau ada seseorang nazar puasa harus dilaksanakan karena dia mewajibkan dirinya sendiri. Kita sebagai seorang muslim tidak perlulah nazar-nazar. Nek ono apa-apa ya langsung kita laksanakan kebajikan dan kebaikan itu. Tidak usah nazar, bab nanti menyengsarakan dirinya sendiri. Apalagi nazar yang mubadir. Ada loh orang yang tidak paham agama. Engko nek aku nyunatno anakku, nek dia anak lanang tak sunatno, boleh anak wedok tok umpama ya. Lalu lahirlah laki-laki, dia sudah terlanjur nazar. Saya nanti kalau mengkhitankan anak saya tak tanggap wayang telung dino telung bengi, umpama begitu. Orang kampung kan bisa ada itu. Hari pertama lomba joget, hari kedua karaoke ya lomba joget mana. Hari ketiga wayang kulit semalam suntuk, hari keempat pengajian. Nah itu padha ae mubadir kabeh ya. Nah, tidak usah begitu-begitu. Sudah, yang ketiga adalah puasa nazar. Sudah, sekarang yang sunnah. Sunnah dalam istilah puasa disebut apa? Tatawuan, tatawu atau nafilah. Tatawu yang sunnah. Yang pertama 6 hari bulan Syawal. Kita urut dari awal ya. 6 hari bulan Syawal. Kalau ada kita puasa, dan maaf puasa kita nanti 30 hari ya. Ya. Tarjih kita sudah ada 30 hari. Karena apa? Rajab ini 29, Sya'ban 29, tapi Ramadan 30 hari. Ini harus diniati sejak sekarang. Karena mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk bernafas ya, untuk hidup sehingga kita bertemu Ramadan dengan penuh kesungguhan. Karena tidak ada tawaran untuk mengurangi dosa yang agak lumayan itu kecuali puasa dengan segala aspeknya. Karena apa? Kalau kita sudah melaksanakan puasa, tarawih, tadarus Quran mungkin yang kesempatan, sedekah, iktikaf, fidyah atau bayar zakat fitrah, lalu Idul Fitri, maka seluruhnya kalau cangkep rojaah
kayaumi waladatu ummu, kembali seperti anak kecil, insya Allah. Siapa yang puasa Ramadan lalu dikosongkan sehari Idul Fitri kan tidak boleh puasa, lalu dilanjutkan kecuali ibu-ibu yang masih membayar apa? Membayar hutangnya tadi karena menstruasi mungkin, itu merdeka selama Syawal itu bisa membayar dulu, bisa Syawal dulu, tergantung niatnya saja. Tergantung niatnya. Bab ibadah itu kan, puasa itu kan seluruhnya sama, hanya niatnya yang berbeda. Niatnya berbeda sudah nyangkut pahala yang berbeda pula. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi setiap seseorang tergantung niatnya. Jadi siapa yang puasa Ramadan disusul 6 hari bulan Syawal diberi pahala seperti puasa setahun penuh. Mengapa demikian? Ya karena setiap ibadah itu lipat gandanya berapa? 10 kali. Surat apa kira-kira masih ingat? Biar iling saiki lali ya. Al-An'am 160. Sampeyan catet ya Kak lali. Monggo dibaca dulu nih. Bentar, biar baca dulu ya. Al-An'am 160. Ibadah yang pakai tenaga seluruhnya dilipat gandakan 10. Al-An'am 160. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Ya sudah itu saja dulu ya. Jawab topiknya di situ ya. Nah, jazakallah. Jadi setiap ibadah yang bondo tenaga seluruhnya dilipat gandakan 10 kali. Contoh kita baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tanpa fil alamina juga boleh ya. Nah, itu kita mendapat pahala 10. Sekali selawat 10 kali. Bab Rasul menyatakan man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa membaca selawat sekali, Allah akan berikan pahala 10 kali. Kesempatan kita mari azan itu tengok-tengok dobrok maca salat bolak-balik kan oleh akeh. Ndak ana wong lho mari salat bagi yang ingin salat qobliyah silahkan. Terutama sebelum subuh dan sebelum duhur masuk muakkadah kan itu. Nah itu pahalanya sampai kata Nabi siapa yang sholat qobliyah yang muakkad 10 atau 12 rakaat itu dibuatkan rumah di surga. Tapi kita harus tahu apa yang menyangkut surga mesti berat, sawangane enteng. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya duhur, 2 rakaat sehabis maghrib tadi dan 2 rakaat sehabis isya. Itu namanya muakkad. Siapa rutin ada bonus itu akan mendapat rumah kaplingan di sana. Sudah ya, termasuk biasa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu sama dengan menanam bunga di surga. Oke? Nah, sudah. Yang selanjutnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya puasa apa? Arafah. Besok Idul Adha, hari ini ada puasa Arafah. Dan puasa inilah pahalanya tertinggi dari seluruh puasa sunnah. Jadi tinggi sekali nilai Arafah ini. Jadi saumu yaumi Arafah ya yukafirah ya diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat dan akan datang.
pahalanya seperti itu. Yang selanjutnya adalah puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 Syura itu ada puasa namanya Asyura. Pahalanya separuh Arafah. Pahalanya separuh Arafah. Kamu mau ngomong pahala, cek tertarik ngelakoni ya. Nggak apa-apa, memang tuntunan seperti itu. Lalu waktu Rasul menyatakan tanggal 10 Asyura itu, tanggal 10 bulan Muharram, puasa Asyura, ada seorang sahabat yang tadinya adalah Nasoro. Namanya Adi bin Hatim. Ini kan aslinya Nasoro. Dia cerita, saya dulu juga senang puasa tanggal itu ya Rasul. Asalnya Nasrani dia. Karena berdasar kitab Barnabas, Injil Barnabas kan ono poso, ono sholat barangnya. Tapi sekarang sudah di ure-ure kan Injil itu tidak ada. Karena bahasa Ibrani bahasa Ibrani yang mendekati bahasa Arab. Waktu dia cerita pada Rasul, ya Rasul, saya dulu juga puasa seperti itu. Ya insya Allah tahun depan kita tambah tanggal 9-nya. Insya Allah tahun depan kita tambah tanggal 9-nya. Namanya Tasu'a, itu puasa Tasu'a. Supaya apa? Tidak sama dengan mereka. Jadi agama itu kalau Rasul menyatakan supaya tidak tasabuh dengan agama lain. Kegiatan ibadah apapun sebelum kita kerjakan, kok nggonto agama liya, tanya dulu yang ahli. Biar kita tidak sia-sia dan tidak salah. Sebab apa? Rasul juga bersabda, "Man tasabbabi qaumin fahuwa minhum." Siapa hidup menyerupai mereka, berarti sudah dia terperosok kepada keyakinan itu. Tasabbuh namanya. Nah, hati-hati karena itu kita ibadah itu tidak boleh tasabbuh. Tasabbuh itu menyerupai agama lain. Sudah, tetapi umur itu kan tidak ikut punya. Meskipun Rasulullah 2 bulan ke depan beliau sudah meninggalkan umat yang sangat dicintai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bulan Safar, Rabiul Awal beliau sudah kembali pada Allah. Kan masih 2 bulan tok. Kan belum sempat apa? Melaksanakan Tasu'a 1 tahun itu 12 bulan. Padahal beliau kembali meninggalkan umat 2 bulan saja. Itu dalam istilah fikih namanya sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah. Sunnah yang direncanakan oleh Rasul tapi belum sempat dikerjakan, beliau sudah kembali kepada Allah. Itu sudah masuk ranah perintah itu. Sudah masuk ranah ibadah. Bab yang menyatakan siapa? Rasul. Sudah. Kita lanjutkan lagi. Lalu puasa Rajab tidak ada. Tidak dipahami ya. Jadi kalau Bapak Ibu kok puasa Rajab, coba kalau dengar jenengan itu keterangan siapa puasa Rajab tanggal 1 pahalanya seperti puasa 3 tahun. Kekeni, si nyatet gak ono. Keken. Nek poso ya apik ae tapi pahalane kok 300 kali lho. Padahal menurut apa tadi? Al-An'am 160 kan maksimal 10. Siapa puasa Rajab tanggal 2 padha karo puasa 2 tahun, sudah setahun. Sing nyudaya sapa? Saya, tapi jangan repot-repot itu. Agree in disagreement ya. Kita hidup di dunia memang ono sing ngene ono sing ngono. Tapi kita hanya memegang yang lebih bermakna, yang bermanfaat. Siapa puasa Rajab tanggal 3 diberi pahala seperti puasa 1 tahun. Ya, sudah mana 1 tahun ya. Kita tidak bicara masalah puasanya, kalau puasanya sih baik saja. Tapi ndelok pahala ndelok kok keken jak ngono kae. Seperti kita sedekah cret gitu ya, kita mengeluarkan uang 1000 itu kalau berbentuk fulus, berbentuk uang berapa kali itu? Berapa kali? 7
700 kan. Surat apa he? Al-Baqarah 201. Nek bondo nyo, mulane sampe nek duwe dhuwit nyo sing akeh, tenagane sak cukupe ae. 700 kali itu. Itu masih dilipat gandakan lagi. 261 Al-Baqarah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ya 7 tangkai. Nek cara biyen iku bahasa kuno bulir ya. 7 tangkai. Ya terus Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. ya, syukran jazilah ya. Terima kasih. Jadi 700 kali gampangnya ya. Jadi 1000 nyoh 1000 jadi berapa? 700.000. Subhanallah. Itu pun ayatnya masih koma kan nih. Si ono wallahu yudhaifu lima yasha. Cik masih Allah berkeinginan melipat gandakan lagi. Berarti bisa di atas 700. Gini umpamane. Ada seorang bupati memasukkan uang 100.000 di masjid waktu Jumatan. Lalu sementara yang lain 10.000, kadang-kadang pahalanya banyak yang 10.000. Maaf ini contoh saja. Pak Bupati bukan uangnya sendiri, karena mampir ke kecamatan. Oh Pak Bupati, iya Mas, aku butuh duit 100 sih. Kalau kate iku lha aku tak nang masjid tak lebokne. Nggih malah mboten kirang ngomongi. Nah, sebab nek ana ngene nih ya gitu. Kata omongno lho iku urusan sampean ya. Ngerti dhewe padha tuweke. Lah, yang 10.000 mang dodol beras batine mek 200, kadang dodol sandal rugi pisan. Nah, itu kadang-kadang duit modalnya dimasukkan situ. Tapi jangan khawatir. Orang yang banyak sedekah diganti, itu yang kita jangan beratnya mengeluarkan itu, tapi digantinya itu. Masih ingat lagi pula? Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan untuk kepentingan kebaikan diganti dan diganti oleh Allah. Ini yang kita ambil digantinya ini. Kok nyoh 10.000, iki apa iki? Nah, padahal gini sik nempel akeh mama begitu. Tapi dilihat dari sudut pahala, timbangane 100.000 sing wong sebelah iki mang, ambek saiki 10, pahalanya kadang banyaknya 10. Bab oleh mencicil ngenteni badhe 10.000 itu sampai setengah hari durung itu. Berbeda kan? Nah, itulah ada ayat yang masih beri kesempatan kita, wallahu yudhaifu lima yasha. Allah masih melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki. Gitu. Oke, alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah puasa Sa'ban. Ini banyak sekali yang harus kita pahami. Puasa Sa'ban ini puasa yang terpanjang sebenarnya. Bisa 3 hari, bisa 5 hari, tapi puasanya ya niat puasa Sa'ban gitu saja. Jangan nanti nek poso Sa'ban tanggal sakmene Bang, enggak usah diurusiku. Karena apa? Hanya Rasulullah menyatakan, ada sahabat yang tanya, mengapa Rasulullah banyak puasa Sa'ban? Karena waktu itu malaikat melaporkan catatan amal kita dalam masa kurun 1 tahun. Jadi bulan Sa'ban itu laporan tahunan. Ya, karena dilaporkan dalam masa 1 tahun, aku senang sekali untuk berpuasa. Waktu dilaporkan waktu itu, saya sedang puasa. Wah lumayan, gitu maksudnya begitu. Ya, bulan Sa'ban bisa kita 5 hari, bisa 10 hari. Cuma nek kate poso kurang 2 dino, 3 dino, rai dulu, istirahat dulu, menunggu Ramadan. Sudah ya, Pak. Kita lanjutkan dulu. Ada 2 wanita yang datang pada Rasulullah. Kedua wanita ini ingin masuk surga.
Jadi enteng wong kepingin kan gak apa-apa tuh, apik banget ya. Wong kepingin malah bagus, apalagi wanita. Maksudmu gini ya Rasul, saya tidak akan meninggalkan puasa tiap hari dan tahajud setiap malam. Keduanya kami sudah berjanji, kami akan melaksanakan kalau siang puasa, kalau malam tahajud. Kedua, saya ini tidak akan menikah. Dilamar Joni, Joki, Tony, pokoknya gak tak terima. Yang penting saya hidup membujang dan ingin masuk surga. Jadi jawabnya lebih ngeludak. Ini Joni Toki contoh itu bukan aslinya. Ini hanya intermezzo dakwah saja. Ya, akhirnya pun Rasul menyatakan, saya orang yang terbaik di antara kamu. Saya pun puasa, saya pun tidak. Jadi kadang Rasul itu puasa, kadang tidak. Buktinya ya. Buktinya, suatu saat Rasulullah tanya pada istrinya, adakah sarapan untuk saya? Istrinya menjawab, tidak ada. Ya wis, aku tak poso. Jadi Rasulullah itu kalau tanya istrinya, ono sarapan? Tidak ada. Ya wis, ini soimun, aku tak poso. Itu Rasulullah. Nah, terus suatu saat ada waktu siang, kira-kira kalau kita jam 10, jam 11 lah. Ada sahabat meleh cempe. Khusus Rasul dipanggil, diajak ke rumahnya. Rasul, saya mau menyembelihkan cempe untuk jenengan. Tafadhol ilayya. Monggo tenggen kula. Rasulullah ya ngomong, aku mang sejane poso, berhubung ono sampil ya tak mokel. Jadi boleh ya. Ya boleh kalau, tapi jangan diterus-terusan ya, kapan-kapan pisan. Itu memberikan contoh bahwa ibadah tidak boleh sepaneng. Seseorang bisa mendapat kasih sayang Allah, mendapat surga, itu bukan karena amalnya semata sebenarnya, karena rahmat Allah. Baca di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang kedua ya, bab istiqomah, hadis yang kedua. Nanti jenengan sing punya kitab Riyadhus Shalihin bab istiqomah, hadis yang kedua, bahwa di situ orang masuk surga bukan karena ibadahnya semata, tapi tidak ibadah ya jelas neraka. Tapi masuk surga bukan semata-mata ibadahnya, karena kasih sayang Allah. Sudah harus dipahami betul ini tarjih ya. Kita lanjutkan. Jadi Rasul menyatakan pada dua wanita, ya sudahlah puasa kamu ayyamul bid. Puasa 3 hari tiap bulan. 3 bulan itu tanggal 13, 14, 15. Kecuali Dzulhijjah. Hanya 2 hari. Mengapa Dzulhijjah kok hanya 2 hari? Karena 13 masuk ranah tasyrik, tidak boleh puasa, malah haram. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah itu masih ayyamut tasyrik. Itulah 11, 12, 13. Ini orang-orang haji tinggal jamarot, tinggal balang jumroh itu, yang 3 hari itu. Kita dilarang untuk puasa. Malah kalau ada sing disembelih ya kita nyembelih, nah sing disembelih ya. Tidak apa-apa kita kalau ada kesempatan dibelih hari tasyrik boleh. Mungkin hari rayanya pas Jum'ah kan kita kesulitan juga karena tergerus oleh waktu Jum'ah, maka takmirnya menyampaikan pada jamaah, dan jamaah harus saminah wa ata'na, karena di Jum'ah itu kan ibadah yang sangat bagus untuk kita, melebur dosa selama satu pekan. Wal Jumu'atu ilal Jumu'ati. Jadi Jumat hari ini sampai Jumat depan dosa kita diampuni. Kesempatan itu meskipun itu Idul Adha, kita terangkan itu pada jamaah biar ngerti. Ono sing ngotot, pokok sing apik yo dina iki ya, iki jenenge medhidhi, gak ngaji. Ngaji ngantuk ae wali. Gak ngerti mengambil pahala yang lebih banyak. Besok kan masih ada 11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Puasa malah haram. Jadi ayyamul bid. Antum berdua ini puasa ayyamul bid.
poso 3 dina setiap bulan. Nah, ngomong aja nih kepin mlebu surga dua wanita. Masih kurang ya Rasul. Ya Senin Kemis. Sik kurang Senin Kemis sampai Ayamul Bid kurang. Ini kepin masuk surga ya, lumayan juga ya. Ya kamu puasa Daud. Puasa kayak Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sampai sepuh bagi seseorang ingin puasa Daud boleh juga. Wes cukup ya puasa yang sunnah sekian jumlahnya itu. Lalu puasa yang haram sekarang. Puasa yang terlarang. 1. Puasa wisol. Wisol. W-I-S-H-A-L wisol. Wisol itu puasa terusan. Maghrib tidak buka itu namanya puasa wisol. Rasulullah pernah waktu maghrib gak ketok buka, para sahabat ada yang ikut tidak buka. Oleh Rasulullah buka. Saya ittiba li Rasul, saya ingin mengikuti tuntunan Rasul. Kamu tidak sama dengan saya. Baru saya dikirimi Jibril kurma mang. Kon lak garut. Saya tadi baru buka. Dikirimi Jibril, sing ngirimi Jibril. Tapi sahabat itu ngelirik Rasul mungkin ya. Gak roh itu. Baru saja saya buka, dikirim Jibril itu tadi makanan. Kamu silakan untuk kamu apa kok silakan. Kamu istilahnya buka lah. Nah, sudah begitu. Jadi tidak boleh puasa wisol. Maghrib mau buka, cek pahalane akeh, isya ya mau buka sampai pendak subuh. Itu malah dosa karena puasa model begini, puasa wisol meniru agama lain. Kalau dalam bahasa Jawa apa namanya? Pati geni, ngebleng ya. Jadi poso pati geni kanggo mateni geni. Nek cara biyen itu kalau maaf sentimen pada orang lain, menangkap wayang toko damare cek mati. Nah gitu, puasa pati geni. Kadang yang sihir itu kadang yang berjalan tetapi tetap dosa karena mendolimi orang lain. Puasa wisol terlarang. Puasa daim. Daim itu terusan bendino poso non-stop. Jadi kalau ada seorang yang tiap hari puasa, itu malah dosa nih ya, tidak boleh. Ya, itu puasa daim, bendino poso, daim namanya. Tiap hari puasa, tiap hari puasa. Kalau wisol, maghribnya tidak buka, terusan setelah songi, ya melek, ya gak buka. Ini dalam bahasa Jawa namanya puasa pati geni. Yang ketiga poso nyerowot, mangan sing serot-serotan kayak kasbe, dondong ya, jelarut itu. Pokoknya sing ono usek-usekan di giginya. Karepe apa? Seperti itu. Pasa nyerowot bahasa Jawa kok itu. Pokoknya sing dipangan serot-serotan. Lalu puasa mutih. Ya, makannya itu satu makanan saja. Kalau nasi saja, kalau kasbe saja. Ya pokoknya satu bentuk makanan, tidak dicampur dengan yang lain. Itu namanya puasa mutih. Ada lagi yang pernah saya lihat itu puasa meluang. Ya, ini malah juga maaf ini punya murid banyak, panutannya akeh. Ya murid-muridnya ya melok poso ngono iku, gententi sama ini buka sahur karena juglangannya itu di belakang rumah. Jadi waktu sahur dan buka itu tangannya ditaleni. Jadi kayak belajar bebek ini mangane gak nganggo tangan. Tuh. Sebenarnya niru bebek. Kalau bebek hidung dan cocori adoh lah menungso irung karo lambene ide. Situ diwae lombok ayo gak karu-karuan.
itulah tidak usah menyiksa diri. Jadi puasa-puasa model begitu adalah puasa yang terlarang. Sampun. Sekarang ada yang tanya dulu, silahkan, monggo. Ya, mari. Puasa bisu itu puasanya Nabi Zakaria. Ya. Tapi khusus Nabi Zakaria, jangan tiru sampean. Sampean puasa bisu kate diutangi duwe gak oleh aben-aben bisu. Nah itu. Bukan bisu, ndak boleh bicara kepada umum. Ila romza kecuali isyarat, ya. Nabi Zakaria di saat sudah sepuh, rambutnya sudah putih. Ini wahanal almu minni wasta'ala ru'su saiba. Surat Maryam ada itu ya. Ya Allah, tulang-tulang saya sudah rapuh, wis linu-linu tak cerekot gini. Itu indahnya bahasa Al-Qur'an ya. Tulang saya sudah rapuh, rambutku telah memutih. Dan doa-doa hamba mesti kau terima. Karena itu kami mohon keturunan. Wa ini hudul miwaroi miwari gitu loh ya, terusnya jangan baca ya. Saya takut setelah generasi saya ini tidak ada yang terusin. Terus jawabkan, kamu tidak boleh bicara kepada manusia selama 3 hari. Gak boleh ngomong nang sapa wae telung dina telung bengi. Wadhkur rabbaka bil asyi wal ibkar. Berzikirlah yang banyak waktu pagi dan sore. Ya. Nah, itulah yang orang terkenal menerjemahkan poso bisu itu. Sebenarnya tidak bisu, hanya tidak bicara. Kalau ditanya orang waktu makan ini ya itu. Nah, hanya itu saja. Itu telah diterjemahkan orang sekarang. Ayo poso bisu. Ya, kate diutangi duit iso. Sudah? Oke, monggo. Mari ya. Kafarot. Ya, kafarot itu kalau istilahnya bukan kafarot. Begini umpamanya, waktu orang itu hajinya tamattu atau kiron. Waktu haji ya, membeli kambing, binatang dam tidak ada, maka digantilah dengan namanya kafarot, tetapi apa? Puasa 10 hari. Lah ya itu ada. Itu yang lain nanti, itu kosam nanti kita lanjutkan macam-macam puasa yang lain nanti. Ini yang versi lain nanti. Sudah bagus sampean teruskan. Jadi kalau jenengan pas haji bayar dam tidak ada, kambing habis, ya, binatang-binatang dam habis, maka jenengan segera bersama kawan-kawan, mari puasa 3 hari di saat masih di Mekah, segera puasa. Atau karena sudah pindah ke Madinah, segera puasa di Madinah. Berapa hari? 3 hari. Kalau sudah nyampe di rumah ditambah 7 hari. Dalam Al-Quran Al-Baqarah, tilka asyaratun kamilah. Sampun? Nah. Sekarang puasa-puasa yang lain, tapi ini puasa wajib khiyari, bukan wajib khusus. Saya beri contoh ya. Ada orang sumpahnya palsu. Ada seorang laki-laki ya, njupuk duit istrinya. Ini contoh loh ya, jangan mencicil pada saya. Wong saiki sangat nyinggung, padahal ya enggak. Ada seorang lelaki mengambil uang istrinya 10.000, padahal kakek sangune putrane atau cucunya. Dia kadung izin demi Allah. Demi Allah aku gak njupuk duit 10.000 kok meje kemang. Padahal ambil, itulah dosa. Biar tertebus dosanya, dia memberi makan dulu, memberi makan 10 orang miskin. Nu kok nomi gorenge pira Pak saiki?
12.000 ya ping pira? Ping 10 ya akeh. Lah mosok iku tok mentolo lah banyune. Ya, akeh. Karena ndak usah sumpah-sumpah gitu. Jadi kalau ndak mampu memberi pakaian, kaos lah 10 malah akeh duwike. Tapi urutan hukum harus begitu. Quran itu ya. Jadi setelah memberi makan orang 10 ndak mampu memberi kaos atau pakaian 10 malah akeh duwe nek cara gitu. Kecuali rombengan murah ya. Kalau masih tidak mampu puasa 3 hari. Oke, itu namanya puasa apa namanya tadi? Ya, mengganti itu. Ya Senin dan Kamis itu saya senang karena Senin itu kelahiran saya. Tapi jenengan jangan niru pas Rebo sampean aku tak puasa Rebo, bukan begitu. Itu nambah-nambah ibadah. Ya bukan kita isuk Selasa ono sing Selasa repot. Ndak. Ini puasanya jangan diniati saya puasa Senin sebab kelahiran saya hari Senin, tidak begitu. Nurut tuntunan Rasul Senin dan Kamis. Buktinya wanita tadi kan tidak ada hubungan dengan masalah kelahiran itu, kecuali hadis yang lain sebab sahabatnya sekai. Kene opo kok poso Senin? Ya iku dina lahirku. Begitu maksudnya apa? Orang itu cek seneng poso Senin. Itu namanya untuk penekanan biar para sahabat sudah. Ya. Daim itu setahun penuh. Kalau puasa Sa'ban kan ono sing 5 dino, ono sing 6 dino kan tidak daim itu. Daim artinya setahun penuh ku poso, kan preine itu loh. Setiap hari puasa, meni poso, ben poso terus. Itu ini maksud daiman. Sampai pernah lagu-lagu Ya Rabbi bil Mustafa paling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi maulaya sholli wa sallim daiman. Daim itu terusan itu. Oke, alhamdulillah. Yang dimaksud daim itu buwan dina poso. Gak ono praine. Masih hari tasyrik ya puasa ya malah dosa. Sudah. Yang selanjutnya ada seorang laki-laki yang maaf ini jatuh ke istrinya di bulan Ramadan. Saya ulangi ya. Ada seorang laki-laki yang jatuh kepada istrinya di bulan Ramadan. Langsung mengadu kepada Rasul. Halaktu ya Rasul. Celaka saya. Waktu itu Rasulullah menoleh, ma'ahlakaka, apa yang mencelakakan dirimu? Ini kan bulan puasa. Dia terus terang fair play. Waqatu alam ro'ati fi Ramadan. Aku telah jatuh pada istriku, padahal saya puasa Ramadan. Nah, itu Rasulullah rotok merah. Ini anak umat kok, si jam 09.00 isuk wis jatuh. Ini nemen. Akhirnya fakur raqabah, suruh memerdekakan hamba. Telah tidak mampu saya. Ya. Puasalah 2 bulan berturut. Sum sahraini mutatabi'ain. Loh ini puasa 2 bulan tadi. Itu bukan termasuk daim, Mbak. Dendanya wong sing tiba mang 2 bulan. 2 bulan bukan daim. Ya. Sum sahraini mutatabi'ain. Lah, orang itu tetap lah gak iso aku. Nah, akhirnya berikan makan 60 orang miskin. Ya tambah gak iso. Ya, tambah gak iso. Akhirnya Rasulullah jelis lungguh aku kene. Rasul pulang mengambil segirbah kurma. Girbah itu timbo lah cara saiki ya. Segirbah, girbah itu timbo itu kok kulit.
saiki gak usum ya. Ya, timba dari kulit dibawa. Ini kurma 1 girba. Kamu lihat siapa yang paling miskin di kampungmu. Sapa sing paling melarat ke kampungmu iku sapa? Afqaru minni ya Rasul. Siapa yang paling melarat? Ya saya sendiri ini yang paling melarat. Rasul mesem, ya wis kon mulih weno keluargamu. Ya enak mari tiba oleh hadiah. Ini hukum, jangan ditiru sekarang. Itu kan contoh saja, Pak. Masih saat hukum itu kan fleksibel dulunya gitu. Termasuk tadi ada seorang mujadilah tadi ya, jenengan. Ada seorang laki-laki saking cintanya kepada istrinya, dia menggambarkan istrinya bagaikan ibunya. Itu dalam bahasa agama disebut apa? Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Ya, saya teruskan dulu. Zihar, alhamdulillah. Zihar namanya, alhamdulillah. Jadi orang yang saking cintanya, dik sayang I love you, ngomongnya begitu ya. Kamu kalau berjalan pinggulmu persis pinggul ibuku, masya Allah. Pinggulmu kayak pinggul ibuku, menggambarkannya seperti itu. Maka dia zihar, menyerupakan istri bagaikan ibu, maka dia berdosa kecuali segera membayar kafarat tadi. Kafaratnya milih 3 sama dengan laki-laki yang jatuh pada istrinya tadi. Fakur raqabah, memerdekakan hamba. Di negara kita tidak ada hamba. Sum sahro ini mutatabi'an di Al-Quran itu. Kembali pada Al-Quran, bukan hadis yang saya ceritakan tadi. Ini kan karena jatuh. Karena zihar berbeda, tapi hukumnya sama. Bukan puasa 2 bulan berturutan. Ya. Kalau masih tidak mampu, baru beri makan 60 orang miskin. Loh, karena itu mulut itu harus kita jaga. Wong sing gampang kena penyakit itu telu, Pak. Kakean ngomong. Aku gak nyinggung lho ya. Kakean turu, kakean mangan. Pokoknya telu kakean lho ya. Kakean makan, kakean tidur, kakean ngomong. Ini. Tapi ngomong nasihat ini boleh, kan dalam An-Nisa kan ada. Kan kita di dalam Al-Quran surat Bani Israel, kulu wasrobu wala tusrifu kan, mangono ngumbio tapi ojo kliwat-kliwat. Malah di dalam berlebihan ya, jangan berlebihan. Di dalam hadis kul wasrob walbas watasodak bi ghairi syarofin wala makilatin. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah, tapi jangan berkelebihan. Tuku jasa limo, nah, kyo posito wis cukup. Apalagi kita kan masa begini kan, maaf ini kan masanya matahari terjauh hari ini sampai nanti Agustus insyaallah. Jadi pagi tadi jam 5:27 itu kan matahari maksimal jauhnya dengan bumi 152 juta kilometer hari ini tadi. Pagi tadi mari subuh terjauh karena itu dingin saja, masih siang. Besok mungkin masih sering ketok tetap dingin karena jauhnya 152 juta kilometer. Padahal biasanya 60 juta sampai 90 juta, tidak sampai 100 juta. Tapi hari ini mulai tadi pagi 152 juta. Kayak itu tidak panas, itu cik adem saja ini. Tetapi karena kita iklim tropis tidak seberapa. Kalau di daerah-daerah yang iklim berat seperti maaf di Mekah, kalau musim dingin ini maaf ini pecah-pecah ini ya. Ya pecah-pecah karena tidak mampu. Bagi orang sana ya biasa. Bagi kita yang haji ya, di sana kan iklim darat, kalau sudah dingin ya dingin. Itu selama 31 tahun berubah lagi. Jamaah rahimakumullah, jadi masih banyak. Jadi seperti sumpah tadi saya ulang, yang sumpah
karena mengambil uang istri tapi dia bersumpah, itu namanya kafaratnya qasam. Kafarat qasam pertama memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu memberi kaoslah 10 orang miskin. Kalau masih tidak mampu baru puasa 3 hari. Itu namanya puasa kafarat namanya. Sudah? Bagaimana? Demi Allah saya bersumpah. Iya. Semua sumpah gawe itu kan seperti itu. Iya, kalau enggak poin-poinnya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. iya, fleksibel saja Pak, tidak apa-apa. Sampean ngomong begitu. Ya, sampean nek disumpah gak ngono sampean gak iso oleh bayaran. Ya. Sampean kemenyek gitu jenenge. Sumpah itu kan selain untuk urusan yang menyangkut pahala itu boleh hanya di mulut saja kan boleh. Boleh. Tetapi dalam akhirat itu yang diberi balasan itu yang serius. Ya. Ya yang sumpahnya lahir batin. Kalau sumpahnya di mulut saja seperti penyanyi-penyanyi itu, ya apa ini? Hanya di bibir saja, ya apa ini? Surat apa itu? Wala taj'alullaha urdhal li'aimanikum antabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kau jadikan Allah sebagai sasaran sumpahmu yang palsu itu, sehingga kamu tidak bisa berbuat baik dengan orang lain. Itu asbabun nuzulnya kan Aisyah kena pernah fitnah digonceng oleh Sofyan namanya, ya. Digonceng karena ketinggalan Rasul itu. Buliknya kena provokasinya wong Yahudi, dia melok demi Allah. Aku duwe ponakan bojone Nabi kok sampai selingkuh nek cara saiki ya. Itu sumpah, Pak. Terus menimben setelah 3 bulan kan turun ayat itu. Wala taj'alullaha jadi mong buliknya itu tadi buliknya Aisyah termakan provokasi karena gitu ketika kalau tidak penting tidak perlu sumpah-sumpah, dan sumpah pun harus dengan nama Allah. Jangan sumpah seperti demi langit demi bumi lah, pokok demi langit ya. Ya. Mate engko bengi melet ditegak demit iku lak sumpah wong sebelah iku ya. Maaf. Saya rasa sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Itulah tarjih masalah sekitar puasa. Jadi saya rasa sudah cukup untuk amalia yang pahalanya bagaimana. Ya itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.